Halo semuanya, saya Sheryl Gracella dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan Angkatan 2020. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu topik dari mata kuliah Manajemen Pemasaran, yaitu New Product Development. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua cara yang dapat perusahaan lakukan untuk memperoleh produk baru. Yang pertama adalah dengan mengakuisisi produk ataupun perusahaan lainnya, dan yang kedua adalah dengan mendevelop suatu produk baru atau yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu New Product Development. Nah, yang mana kita juga akan melihat contoh proses dari New Product Development pada salah satu produk yang diproduksi oleh Apple yang baru-baru ini dikeluarkan, yaitu adalah iPhone 14. Dan khususnya kali ini kita akan membahas produk iPhone 14 Pro. Nah, di sini kita dapat melihat proses dari New Product Development, yang mana akan dimulai dari idea generation, di mana di tahapan ini kita akan mempertimbangkan sebagai perusahaan apakah ide yang kita punya ini layak untuk dipertimbangkan untuk diimplementasikan. Nah, jika tidak, maka ide ini dapat di-drop atau tidak diteruskan ke proses atau tahapan berikutnya. Nah, masuk ke proses yang kedua adalah idea screening. Di sini melihat apakah ide yang kita punya sesuai dengan objektif atau tujuan, strategi, dan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kembali lagi, jika tidak, maka tidak akan dilanjutkan ke proses berikutnya, dan jika iya sesuai, maka akan masuk ke fase atau proses yang ketiga, yaitu concept development and testing, di mana di sini kita akan melihat atau mencari apakah kita bisa menemukan suatu konsep yang dapat menarik perhatian pelanggan sehingga tertarik nantinya untuk membeli produk tersebut. Nah, jika terdapat konsep tersebut atau perusahaan menemukan konsep tersebut, maka akan dilanjutkan ke fase marketing strategy development, di mana di fase ini akan dibangun atau dirancang sebuah strategi pemasaran, yang mana tujuannya adalah untuk melihat apakah kita dapat menemukan strategi yang efektif, terkhususnya secara cost atau secara biayanya di dalam melakukan pemasaran untuk produk baru ini. Nah, jika kita telah menemukannya, maka lanjut ke proses berikutnya, yaitu business analysis, di mana kita akan mempertimbangkan apakah produk baru ini nantinya dapat memenuhi tujuan atau sasaran daripada keuntungan kita atau profit goal bagi perusahaan. Nah, jika iya, selanjutnya akan masuk ke proses product development, di mana di sini kita akan melihat apakah kita secara teknis dan juga komersial telah menciptakan suatu konsep produk yang menarik bagi pasar atau konsumen. Yang mana dalam fase ini juga akan dilakukan perkembangan dari produk yang mulanya hanya merupakan sebuah konsep menjadi dalam bentuk fisik atau physical product. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang ketujuh, yaitu market testing, di mana di dalam tahapan ini juga akan dievaluasi apakah penjualan produk ini telah sesuai atau memenuhi sasaran dari penjualan perusahaan. Nah, jika di dalam fase ini produk didapati tidak memenuhi ekspektasi, maka kita dapat perlukah kita mengirimkan ide ini untuk kembali ke proses product development-nya, atau kita di sini dapat mengevaluasi apakah ada tahapan yang salah atau kurang tepat pada saat kita mendevelop produk tersebut. Nah, jika telah lolos dari tahap market testing, maka selanjutnya akan ke tahap yang terakhir, yaitu commercialization, atau di dalam fase ini akan dilihat apakah produk ini telah memenuhi kembali lagi tadi penjualan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, jika tidak, maka kita harus mengevaluasi apakah perlu dilakukan modifikasi baik pada produk ataupun pada strategi marketing perusahaannya. Nah, jika tidak ada yang bisa kita modifikasi, maka kembali lagi project atau ide ini akan di-drop. Tetapi jika iya, maka di sini setelah dilakukan modifikasi, selanjutnya akan dilakukan tahap komersialisasi ulang atau commercialization. Nah, namun jika sejak awal produk telah
memenuhi ekspektasi atau target yang ditetapkan, maka selanjutnya kita dapat sebagai perusahaan merancangkan planning atau perencanaan untuk produk ini ke depannya. Nah, kita akan lihat satu persatu dari tahap idea generation atau pengumpulan ide yang mana dapat diperoleh atau dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, internal idea sourcing, yang mana di sini melibatkan internal atau pihak internal perusahaan, khususnya bagian research and development atau R&D. Selanjutnya adalah external idea sourcing, di mana sesuai dengan namanya, di sini perusahaan melibatkan pihak lain dalam mengumpulkan ide-ide untuk mengembangkan produk baru mereka. Nah, pihak eksternal di sini dapat berupa supplier, distributor, ataupun developer dan juga pihak-pihak lainnya. Dan bagian atau jenis yang ketiga adalah crowdsourcing, di mana di sini perusahaan akan melibatkan feedback atau masukan dari masyarakat yang lebih luas dalam mendevelop produk baru mereka. Nah, di dalam pembuatan atau pendevelopan iPhone 14, khususnya 14 Pro, kali ini kita dapat melihat perusahaan Apple menggunakan tentunya internal idea sourcing mereka yang mencakup bagian desain dan juga engineering. Di sini dapat kita lihat secara spesifik Richard Dean, yang mana merupakan Senior Director of iPhone Product Design dari perusahaan Apple. Beliaulah yang melakukan perancangan atau desain produk untuk iPhone 14 pada project kali ini. Jadi beliau merupakan bagian dari internal sourcing perusahaan Apple. Nah, sedangkan untuk bagian external sourcing, di sini kita dapat melihat bahwa Apple memiliki program Apple Developer Program. Nah, di dalam program ini, kita sebagai pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan dapat memberikan feedback ataupun ide-ide masukan kepada perusahaan jika kita dapat atau memiliki konsep-konsep tertentu yang dapat digunakan atau disumbangkan kepada Apple untuk melakukan suatu inovasi ataupun development yang baru di dalam hal software ataupun hardware. Nah, namun beberapa sumber juga mengatakan Apple seringkali tidak mencantumkan kredit bagi pihak-pihak tertentu ketika kita sebagai pihak luar memberikan ide kita kepada perusahaan. Nah, lalu untuk bagian yang atau tipe yang ketiga yaitu crowdsourcing, di sini ditemukan pada suatu artikel, yaitu berasal dari wawancara yang juga dilakukan dengan Richard Dean sendiri. Beliau mengatakan bahwa sometimes we do draw from the pros because they're just incredible. Yang berarti perusahaan di sini peduli dengan feedback dari pelanggan yang mana menyatakan hal-hal yang baik dari produk Apple tersebut. Nah, tetapi sometimes we go do something different. Jadi, dari statement ini kita dapat menyimpulkan bahwa Apple juga dalam mendevelop suatu produknya, mereka mempertimbangkan ide-ide atau feedback positif yang diperoleh dari pelanggan mereka sendiri. Nah, selanjutnya ke tahap idea screening atau penyaringan ide, di mana di tahap ini akan ide-ide yang kurang sesuai atau yang kurang baik akan tentunya berarti diseleksi, akan tidak digunakan, sedangkan ide-ide yang baik akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa prediksi dari ide-ide yang dilakukan atau dianalisis oleh beberapa pakar untuk iPhone 14. Di mana yang pertama di sini mereka mengeluarkan prediksi bahwa kamera dari iPhone 14 akan rata dengan bagian belakang handphonenya, jadi tidak lagi ada bagian yang menonjol. Lalu yang kedua di sini juga terdapat desain dengan bentuk kamera yang berbeda ya jika kita lihat dengan model-model iPhone yang ada hingga saat ini. Nah, di sini diperkirakan akan juga muncul model seperti ini. Dan yang terakhir yang juga saya cantumkan di sini adalah salah satunya ide bahwa iPhone 14 tidak akan lagi memiliki notch atau bagian di bagian hitam di bagian atas, area atas iPhone. Nah, yang mana kita mengetahui dari ide-ide yang ada saat ini karena iPhone 14 telah diluncurkan, kita dapat melihat implementasi aslinya adalah menjadi seperti ini, yang mana bagian kameranya tidak rata dengan
bagian belakang handphone dan tetap terdapat notch-nya nih. Dan juga bentuk desain kamera berbeda dengan prediksi yang dilakukan. Nah, jadi dari sini berarti kita juga dapat menyimpulkan bahwa Apple telah memfilter atau melakukan penyaringan pada ide-ide desain untuk iPhone 14. Nah, selanjutnya masuk ke tahap konsep development testing, di mana di sini terdapat dua komponen atau definisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama berarti menyangkut produk konsep atau konsep dari produknya yang dapat didefinisikan sebagai perincian ide produk baru dengan menciptakan suatu istilah yang bermakna bagi konsumen atau dapat kita artikan juga sebagai apa daya tarik dari produk baru ini. Nah, lalu untuk konsep testing sendiri memiliki definisi sebagai tahap untuk menguji apakah konsep dari produk yang telah didevelop memiliki daya tarik bagi pelanggan. Nah, untuk Apple sendiri, di sini mereka mengklaim atau memberikan definisi untuk konsep bagi iPhone 14 sendiri adalah suatu produk baru yang memiliki layar yang lebih lebar ya, yaitu 6,7 inci, kemudian juga memiliki dual camera system yang baru, yang tentunya lebih baik, kemudian ada fitur crash detection, kemudian masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang juga ini diperoleh dari situs resmi Apple. Nah, salah satunya mereka juga menyebutkan bahwa iPhone 14 ini adalah salah satu seri iPhone yang memiliki ketahanan baterai paling baik dibandingkan dengan seri iPhone lainnya. Nah, untuk konsep testing, mereka di sini melakukan software dan juga hardware testing tentunya. Nah, namun untuk hardware testing, mereka sepenuhnya hanya melibatkan pihak internal ataupun mungkin juga third parties yang telah bekerja sama berdasarkan kontrak yang telah mereka buat. Nah, di dalam software testing di sini terdapat 2 atau sebenarnya 3 fase. Yang pertama adalah alpha dan pre-alpha testing, yang mana di sini dilakukan in-house atau murni hanya melibatkan pihak-pihak internal seperti staff Apple sendiri ataupun tadi yaitu manufacturers yang telah melakukan kontrak atau kerjasama dengan perusahaan. Nah, masuk ke fase yang kedua adalah beta release stage, yang mana di dalam fase ini dapat dilakukan atau dilakukan uji coba oleh volunteers atau oleh pihak luar yang mendaftar sebagai developer. Nah, pendaftaran untuk volunteers dapat dilakukan di website ini, https://developer.apple.com. Nah, jika di sini tentunya pasti akan dilakukan berbagai seleksi dan pengujian apakah kita telah memenuhi standar sebagai volunteers yang akan melakukan software testing bagi produk spesifik, atau dalam kasus ini berarti adalah iPhone 14. Nah, masuk ke fase berikutnya yaitu marketing strategy development, yang mana di tahapan ini akan dilakukan perancangan strategi pemasaran awal berdasarkan produk konsep yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang dilakukan oleh Apple ini adalah dapat dikatakan strategi marketing perusahaan Apple secara umum yang mereka terapkan bagi setiap produknya. Di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu di dalam sisi dari segi pricing dan juga dari segi branding. Nah, dari segi pricing kita dapat melihat bahwa Apple merupakan perusahaan yang tidak pernah bermain dengan market price mereka, atau di dalam kata lain mereka berani untuk mempertahankan harga sekalipun harga tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, dengan strategi ini, Apple terbukti dapat tetap mempertahankan pasarnya, bahkan terus menjadi semakin luas, tanpa perlu melakukan diskon atau penurunan harga pada produk-produk mereka. Nah, sedangkan dari segi branding, mereka merupakan perusahaan yang berfokus pada nilai dan keunikan produk yang mereka produksi, yaitu dengan mempertahankan kualitas yang dapat dilihat dari segi desain, features yang dimiliki, serta juga teknologi yang terus di-develop atau terus melakukan inovasi. Nah, mereka juga secara konsisten mempertahankan konsep desain, yaitu elegant premium design, dan juga mereka ini merupakan salah satu
kelebihan dari perusahaan Apple yaitu mereka dapat memprediksikan inovasi, yaitu sesuai juga dengan moto mereka yang adalah think different. Jadi dengan strategi inilah mereka dapat memiliki pasar atau pelanggan-pelanggan yang loyal kepada produk Apple. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan business analysis, yaitu peninjauan penjualan, biaya, serta juga keuntungan. Nah, di dalam tahap ini, kembali lagi perusahaan akan mengevaluasi apakah produk yang mereka jual telah memenuhi tujuan perusahaan. Nah, apa yang dilakukan Apple di sini sebelumnya dapat kita ketahui bahwa ternyata pendapatan terbesar Apple diperoleh dari penjualan iPhone. Nah, sedangkan untuk analisis yang diperoleh dari salah satu sumber, mereka mengatakan bahwa cara perusahaan Apple dapat bertahan di tengah persaingan atau berubah-ubahnya tingkat keadaan ekonomi adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap lower margin hardware products atau produk-produk hardware yang memiliki margin lebih rendah. Nah, dengan melakukan ini, di sisi lain mereka akan melakukan percepatan pertumbuhan layanan lainnya yang memiliki margin yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih dapat diprediksi. Nah, dengan melakukan strategi bisnis ini, mereka juga terbukti dapat bertahan hingga saat ini atau belum pernah mengalami adanya minus gitu ya dalam keuangan mereka, atau dalam kata lain, secara keseluruhan mereka dapat dikatakan terus mengalami atau menerima profit dari penjualan produk-produk mereka. Nah, selanjutnya ke fase atau proses product development, yaitu di dalam tahap ini dilakukan pengembangan dari mulai dari yang sebelumnya telah dimiliki konsep dari produk ke physical product atau barang produk yang akhirnya diproduksi secara fisik begitu ya. Nah, di sini juga di dalam fase ini kita atau perusahaan harus memastikan bahwa ide atau bahkan produk yang telah diproduksi ini dapat diterapkan menjadi suatu penawaran yang dilirik oleh customer di pasaran. Nah, yang dapat kita lihat dari proses pendevelopan iPhone 14 ini berarti dimulai tadi dari software and hardware testing ya. Dan mereka akan masuk ke tahap manufacture yang mana melibatkan divisi engineering dan juga proses assembly dari perusahaan. Nah, disinilah akhirnya di-develop suatu physical product berupa handphone, yaitu iPhone 14 Pro ya di dalam gambar ini atau di dalam produk spesifik yang kita bahas kali ini. Nah, selanjutnya setelah produk fisik diproduksi, maka kita akan masuk ke tahap market testing, yaitu pengujian produk baru dan juga sekaligus program pemasaran langsung dilakukan ke pelanggan atau pasar. Nah, apa yang dilakukan oleh Apple? Sumber mengatakan bahwa Apple tidak melakukan market testing, melainkan yang mereka lakukan adalah dikategorikan sebagai market research, atau dalam kata lain mereka tidak memberikan produk kepada pihak-pihak luar atau eksternal untuk dilakukan testing ya, atau mereka tidak menyebarkan produk mereka terlebih dahulu ke pasar sebelum melakukan launching, melainkan mereka hanya melakukan research. Nah, apa alasannya? Kita dapat melihat yang pertama, Apple memiliki reputasi sebagai perusahaan yang inovatif. Jadi dengan mampu melakukan inovasi, di sini pelanggan seringkali juga tidak menyadari atau belum menyadari adanya kebutuhan akan inovasi tersebut. Jadi ini juga menjadi salah satu nilai tambahan dari perusahaan Apple yang mengedepankan inovasi. Dan ini adalah salah satu alasan mereka kenapa tidak melakukan market testing. Yang kedua, mereka sepenuhnya mengandalkan divisi R&D atau Research and Development, yang mana merupakan bagian dari internal mereka untuk melakukan pengumpulan data dan juga feedback dari pelanggan yang telah sebelumnya menggunakan produk mereka tentunya. Nah, kemudian Apple juga dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang tertutup, sehingga mereka tidak mau mengungkapkan strategi atau rencana produk ke kompetitor, yang kembali lagi ini masih di dalam tahap perencanaan, belum ke tahap rilis ke pasar.
Dan yang terakhir, Apple ingin menjadi perusahaan yang tidak mengikuti pasar atau perkembangan di pasar, melainkan mereka berusaha untuk menciptakan pasar itu sendiri, entah itu pasar yang baru ataupun memperluas pasar yang telah mereka miliki. Nah, akhirnya masuk ke tahap yang terakhir, yaitu commercialization, yakni memperkenalkan produk baru ke pasar. Nah, di sini kita dapat lihat yang dilakukan oleh Apple adalah beberapa di antaranya melakukan publikasi atau promosi melalui YouTube, official channel YouTube mereka, yaitu Apple. Di sini kita dapat lihat video yang dipost berjudul Introducing iPhone 14 Pro, dan juga mereka membuat satu video khusus untuk mempromosikan fitur action mode mereka, yaitu testing action mode, yang mana di sini dilakukan oleh stunt atau aktor yang dipilih oleh Apple, di mana di sini mereka memiliki skenario sedang menggunakan iPhone 14 Pro di dalam kegiatan sehari-hari mereka. Nah, selain dari social media YouTube, mereka juga telah terlebih dahulu membuka pre-order di official reseller mereka. Nah, salah satunya dapat kita lihat di iBox yang merupakan premium reseller mereka, di mana iBox juga merupakan grup dari Era Jaya. Nah, di sini dapat kita lihat telah seri dari iPhone 14, mulai dari 14, 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max telah diluncurkan di situs mereka, sehingga dapat, sebagai customer, kita dapat telah melakukan pre-order. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi kali ini, ada dari buku dan juga beberapa artikel serta website. Dan sekian presentasi yang dapat saya berikan kali ini. Mohon maaf jika masih ada kata-kata atau informasi yang kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.